algoritma sorting. Nah, pengurutan itu ya adalah proses dasar yang dipelajari di dalam algoritma. Terdapat banyak algoritma pengurutan yang sering digunakan di dalam program. Jadi di sini kita harus bisa memahami dulu ya mengenai apa itu sorting. Nah, untuk hari ini kita akan membahas algoritma sorting bubble sort ya. Nah, untuk sorting itu adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara teracak atau tidak teratur menjadi urutan yang teratur menurut aturan tertentu. Nah, biasanya untuk pengurutan ini menjadi dua. Ada ascending, jadi pengurutan dari karakter angka terkecil ke angka terbesar. Kemudian ada descending, ini pengurutan dari karakter atau angka terbesar ke angka terkecil. Nah, ada beberapa metode dalam sorting gitu ya. Untuk melakukan pengurutan itu kita bisa menggunakan beberapa metode sorting. Yang pertama ada bubble sort, kemudian quick sort, selection sort, dan merge sort. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas bubble sort terlebih dahulu. Nah, algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Nah, karena itulah algoritma ini dinamakan bubble, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya gelembung. Nah, fungsi algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, atau sebaliknya descending. Nah, metode pengurutan gelembung atau bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan ketimbang berat jenis air, maka gelembung sabun ini akan selalu terapung ke atas permukaan. Nah, prinsip inilah yang dipakai pada algoritma pengurutan gelembung. Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya. Jadi secara terus-menerus sampai pada satu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk membuat program, berikut ada persyaratan atau persyarat-syarat langkah-langkah yang harus diperhatikan pada metode bubble sort. Nah, yang pertama, jumlah iterasi sama dengan banyak bilangan yang dikurangi 1. Nah, di setiap iterasi, jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Nah, kemudian tidak ada perbedaan cara yang berarti untuk teknik algoritma bubble sort, ascending, dan descending. Nah, di sini untuk mempelajari algoritma bubble sort ini kita perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Nah, jadi logika sederhananya, algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Nah, coba kita simak salah satu contoh di bawah ini yang merupakan gambaran dari penerapan algoritma. Ya. Nah, ini untuk contoh di sini misalkan ada data-data sebagai berikut. Misalkan di sini ada 31428. 31428. Nah, kita ingin melakukan pengurutan dari yang terkecil sampai terbesar dari kelima data tersebut, gitu ya. Ini kan masih belum berurutan ya. Misalkan di sini angka 1 masih ada
di kedua gitu. Nah, di sini untuk melakukan proses dalam pengurutan menggunakan metode bubble sort, nah ini memerlukan 3 tahapan, 3 proses. Nah, coba kita masuk ke proses pertama. Nah, ini proses pertama. Nah, nilai awalnya kan yang paling pertama 3, 1, 4, 2, 8. Nah, kemudian 3, 1, 4, 2, 8. Nah, angka yang pertama itu kan angka 3. Nah, yang angka kedua angka 1. Nah, ini dibandingkan 3 dan angka 1 mana yang lebih kecil. Nah, setelah dibandingkan berarti lebih kecil angka 1. Nah, berarti menjadi 1, 3, 4, 2, 8. Nah, berarti selanjutnya kita turunkan kedua. Nah, yang kedua kita pindah dari 1, 3, 4, 2, 8. Nah, tadi kan angka 1 dan 3 sudah dibandingkan. Nah, kemudian selanjutnya kita bandingkan angka 3 dan 4. Nah, ternyata 3 dan 4 lebih kecil 3. Nah, berarti di sini tidak berubah menjadi 1, 3, 4, 2, 8. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Nah, kemudian 1, 3, 4, 2, 8. Nah, karena tadi 3 dan 4 itu sudah dibandingkan. Kemudian sekarang 4 dan 2 yang kita bandingkan. 4 dan 2 kita bandingkan, ternyata lebih kecil angka 2. Jadi dibandingkan 4 dan 2. Nah, kemudian menjadi 1, 3, 2, 4, 8. Nah, kemudian 1, 3, 2, 4, 8 kita turunkan lagi. Nah, kemudian 1, 3, 2, 4, 8. Nah, 4 dan 8 kita bandingkan. Nah, ternyata 4 dan 8 itu masih kecil angka 4. Jadi masih tetap 1, 3, 2, 4, 8. Nah, ini sudah selesai proses pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses kedua. Nah, di proses kedua 1, 3, 2, 4, 8. Nah, karena tadi sudah diurutkan 1, 3, 2, 4, 8, jadi prosesnya sudah berurutan. Nah, di sini sebenarnya dari yang terakhir juga sudah berurutan. Nah, tapi tetap masih dibandingkan lagi. Jadi antara elemen 1 dan elemen 2. Nah, dibandingkan lagi. Misalkan di sini kita bandingkan 1 dan 3. Nah, yang pertama berarti 1 dan 3 masih kecil angka 1. Berarti yang pertama, yang proses kedua baris pertama di sini masih sama. Itu belum ada perubahan karena kita membandingkan angka 1 dan angka 3. Nah, kemudian yang diturunkan ke baris yang kedua. Nah, di baris kedua kita akan membandingkan angka 3 dan 2. Nah, kemudian setelah dibandingkan ternyata lebih kecil angka 2. Jadi angka 2 bergeser ke depan. Nah, jadi 1 dan 2, 3, 4, 8. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 8 kita turunkan lagi di baris ketiga. Nah, di baris ketiga kita akan membandingkan antara angka 3 dan 4. Nah, angka 3 dan 4 ternyata lebih kecil angka 3, berarti di sini tidak berubah. 1, 2, 3, 4, 8. Nah, kemudian menjadi 1, 2, 3, 4, 8. Nah, kita turunkan lagi ke baris keempat. Nah, 1, 2, 3, 4, 8. Nah, kita bandingkan lagi angka 4 dan 8. Nah, angka 4 dan 8 ternyata lebih kecil angka 4 dari 8. Nah, jadi setelah dibandingkan, jadi tidak berubah urutannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 8. Nah, sebenarnya secara urutan di proses kedua ini udah selesai. Karena telah berurutan. Nah, tapi tetap kita akan melakukan proses sekali lagi. Jadi ada proses ketiga. Nah, di proses ketiga, nah di baris pertama ini 1, 2, 3, 4, 8. Nah, sudah misalkan dibandingkan lagi dari angka 1 dan 2 dibandingkan lagi. Jadi tetap kan lebih kecil yang angka 1. Kemudian baris kedua
2 dan 3 dibandingkan berarti masih kecil angka 2. Kemudian di baris ketiga, 3 dan 4 dibandingkan tetap masih kecil angka 3. Nah, kemudian di baris keempat, 4 dan 8 dibandingkan, nah masih kecil angka 4. Jadi tidak ada perubahan. Nah, jika kita memperhatikan proses yang terjadi, jadi ketika proses kedua, data di dalam array sudah terurut dengan benar gitu ya. Nah, tapi algoritma bubble sort akan terus berjalan hingga proses kedua berakhir gitu ya. Nah, proses ketiga ini akan terus berjalan karena pada algoritma bubble sort yang dimaksud data sudah terurut adalah tidak ada satupun pertukaran data pada satu proses. Nah, untuk proses ketiga ini dimaksudkan untuk verifikasi data. Jadi walaupun udah benar udah berurutan di proses kedua, nah tapi kita tetap memerlukan tahapan yang ketiga gitu ya untuk memverifikasi data. Nah, algoritma ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dua hal ini yang menjadi pertimbangan programmer ketika membuat sebuah program. Nah, di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh algoritma. Nah, yang pertama, algoritma ini adalah metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma ini juga mudah untuk dipahami. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari algoritma ini adalah tidak efisiennya yang kurang. Bubble sort ini merupakan metode penggunaan pengurutan yang tidak efisien, khususnya ketika menangani data yang berjumlah besar. Hal tersebut karena pengurutan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Nah, jumlah pengulangan yang dilakukan oleh algoritma ini akan tetap sama jumlahnya meskipun data diurutkan sudah cukup terurut. Nah, algoritma bubble sort jadi memiliki dua jenis proses, yaitu proses ascending. Nah, jadi pengurutan data dari yang terkecil ke yang terbesar, dan descending, pengurutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini apa perbedaan proses ascending dan descending? Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, jadi perbedaannya kalau ascending berarti nanti kita akan mengurutkannya dari yang terkecil gitu ya. Jadi hasil akhirnya yang terkecil. Nah, kalau proses ascending, nah nanti pengurutannya akan paling terbesar gitu ya. Nah, ini ada latihannya, nanti bisa dikerjakan. Nah, kemudian ada pemrogramannya ya. Ini dalam programnya nanti saya akan kirim ya. Nanti coba dikerjakan di pemrogramannya. Nah, sampai di sini penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.